abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik asatidzah dan ustadzah, ikhwah akhwat sekalian, alhamdulillah kembali Allah di siang hari ini telah berkenan untuk memberikan kepada kita sekalian kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa menyatu kembali dalam kajian siang Rabu yang keempat yang mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Asatidz Ustaz sekalian, sekarang kita sudah berada di tanggal 20 Sya'ban insyaallah ya, yang berarti tinggal 9 hari atau maksimal 10 hari lagi kita akan berjumpa. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk kita mempertemukannya dengan bulan yang tentunya sangat kita rindukan, bulan Ramadan, bulan yang terlalu istimewa. Mudah-mudahan tentunya persiapan sudah cukup untuk menyambutnya, sebagaimana para sahabat dulu ketika menyambut Ramadan mereka mulai 6 bulan sebelumnya dengan upaya termasuk doa-doa mereka. Karena Ramadan adalah bulan yang memang terlalu istimewa ya kalau dibandingkan dengan bulan yang lain. Maka sangat amat rugi kalau persiapan kita nggak cukup, sehingga kita nanti bisa nggak bisa optimal saat kita berjumpa dengan bulan itu. Ini bulan istimewa karena memang Allah memberikan banyak keistimewaan di bulan ini yang tidak berikan di bulan yang lain, termasuk 4 bulan yang disebut Allah bulan hurum. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu bulan hurum kan, bulan istimewa, bulan mulia. Tapi Ramadan tidak disebutkan sebagai salah satu bulan itu, tapi keistimewaannya bisa lebih dari bulan-bulan itu. Allah di bulan ini telah tetapkan banyak peristiwa penting yang berkaitan kehidupan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Di bulan ini dulu Allah telah tetapkan Muhammad sebagai utusannya terakhir yang menjadi penutup para nabi. Di bulan ini juga Allah tetapkan turunkan Al-Quran yang sebagai panduan hidup bagi manusia dan umat Islam secara umum. Kemudian bulan ini juga Allah tetapkan satu ibadah yang tidak tertandingi nilainya, yaitu puasa. Dan karena itulah para ulama mengatakan bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan ibadah ya. Artinya hampir semua ibadah di bulan Ramadan itu ada. Ya, mungkin yang tidak ada mungkin haji ya. Jelas kalau itu ditetapkan bulan Dzulhijjah dan kurban itu bulan Dzulhijjah. Namun ternyata haji yang Allah tetapkan kewajiban di bulan Dzulhijjah itu nilainya dikalahkan oleh umrah di Ramadan. Hadis Bukhari mengatakan umratun fi Ramadan kahajatin ma'i. Umrah di Ramadan itu nilainya sama haji bersamaku, bersama Nabi. Jadi luar biasa. Bahkan kalau korban itu sebagai ibadah istimewa di bulan Dzulhijjah itu, kalau dia dikatakan sebagai sedekah, nah sedekah Ramadan lebih baik. Nabi mengatakan afdhalus shadaqati shadaqatul Ramadan. Sebaik sedekah Ramadan. Nah, karena itu kita harus optimalkan ya upaya kita untuk meraih semua kebaikannya. Karena ibadah itu adalah satu-satunya cara untuk menghimpun bekal takwa, bekal yang kita butuhkan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat nanti, dan itu bisa kita himpun secara optimal di Ramadan ini karena semua ibadah ada. Dan nilai ibadah di Ramadan itu meskipun sama dengan ibadah yang lain, nilainya lebih. Ada ibadahnya sama, ada sedekah, ada sholat malam, ada infak, ada baca Quran, tapi kalau Ramadan ini lebih. Karena itu tentunya kita harus mampu ya untuk memprioritaskan tentunya. Meskipun kalau bisa kita lakukan semuanya, tapi mana harus kita prioritaskan. Kalau boleh saya urutkan prioritasnya, yang tentunya pertama kali yaitu tentang sholat. Kenapa sholat harus menjadi prioritas kita? Karena sholat itu penentu yang lainnya. Artinya puasa kita, sedekah kita, yang lainnya nggak akan ada gunanya kalau sholat kita nggak baik. Maka pastikan sholat kita lakukan dengan yang istimewa sekali, teristimewa. Kita penuhi semua aturannya, baik kaitan dengan
rukun, syarat, wajib, sunnah. Artinya kita jaga kuantitas dan kualitasnya sekaligus. Sementara kualitas sholat itu, yang ini menjadi ukuran bagi kebaikan semua ibadah itu, ditentukan pertama yaitu tentukan pada kemampuan kita menjaga semua adabnya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, pastikan kita terpenuhi semuanya. Yang kedua, kualitas sholat kita itu tentukan pada kemampuan kita untuk senantiasa menjaga sholat fardu itu di awal waktunya saja. Maka jangan hati-hati ya, kita jangan pernah meremehkan untuk sholat itu, jangan menunda-nunda. Karena apa? Nabi mengatakan hal yang sahih riwayat Tirmidzi, as-sholatu fi awal waqti ridwanullahi wa fi akhirih afullah. Sholat fardu yang dikerjakan di awal waktu itu ridho Allah. Ridho itu puncak cinta ya. Artinya Allah sangat cinta kepada hambanya sholat itu di awal waktunya. Nabi mengatakan, dan sholat fardu di akhir waktu, Nabi mengatakan dengan istilah afullah, ampunan Allah. Ya, sholat fardu di awal waktu itu tanda cinta Allah, dan puncak cinta itu di akhir waktu ampunan. Ampunan itu apa? Kesalahan. Orang diampuni kalau salah saja. Nah, sementara kesalahan itu diampuni kalau nggak sengaja. Maka jangan pernah menunda, apalagi sengaja menunda sholat fardu. Pastikan di awal waktu ya. Karena itulah kenapa kita berjamaah. Berjamaah itu sebagai sarana yang paling bagus untuk menjaga sholat fardu di awal waktunya. Itu pertama kali yang teristimewa. Berikutnya yang ternyata teristimewa sekali yaitu puasa. Karena memang Ramadan disebut syahrus syam ya. Di bulan ini Allah tetapkan kewajiban puasa. Nah, puasa istimewa kenapa? Karena puasa ini ibadah yang nilainya nggak tertandingi oleh ibadah saja. Nilainya. Ada satu hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Ada sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili pernah minta wasiat kepada Nabi SAW dengan mengatakan begini, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni bihillah. Perintahkan aku ya Nabi satu ibadah saja, satu perkara saja ibadah yang dengannya aku dapat manfaat banyak. Nabi ternyata pesan kepada beliau dan kepada kita tentunya, alaika bisawmi fa innahu la mahtalahu. Berpuasalah Anda, kan puasa tidak ada tandingnya. Dari sini nilainya. Karena itu dalam hadis Bukhari, dari Qudsi bahkan Nabi mengatakan begini, kullu amali ibn Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asri amthaliya ila sab'ati mi'ati dhifin. Setiap amal ibadah hamba itu dilipat gandakan pahalanya. 10 minimal, maksimal 100 kali, 700 kali lipat. Kata Allah dalam hadis Qudsi itu, illa sauma fa innahu li wa anna, kecuali puasa saja. Karena untukku maka aku sendiri yang melipat gandakan pahala. Maka dikatakan dalam hadis lain, jadi ibadah hamba Allah itu, ibadah kita itu kita bisa menentukan pahalanya, bisa menghitung. Berapa? 10 maksimal 700 kali lipat, kecuali puasa saja, kelipat ganda dan pahala enggak ada yang bisa menghitung, hanya Allah saja. Terlalu banyak, enggak terhitung. Maka para ulama mengatakan puasa ini dimasukkan pada golongan mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat yang ke-39 ayat 10. Az-Zumar 10. Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang puasa itu Allah akan lipat gandakan, sempurnakan pahalanya dengan kesempurnaan yang tidak ada batasannya. Sangat amat banyak. Nah, karena itu kalau kita telah hadis-hadis yang sahih menjelaskan fadilah puasa sangat amat banyak, nggak terhitung banyaknya. Misalnya disebutkan puasa itu ini bukan puasa wajib ya, sunnah pun sama. Apalagi wajib. Pertama dia menghapus dosa. Hadisnya Bukhari Muslim. Nabi mengatakan fitnatur rajuli fi nafsihi wa ahlihi wa mali wa jarihi yukaffiru shaum. Kesalahan seorang dalam mengelola dirinya, mengelola hartanya dan merawat keluarganya, dan juga dalam interaksi tetangganya dihapus itu oleh puasa. Itu puasa sunnah ya, apalagi wajib. Wajib tentunya lebih. Puasa itu kata Nabi akan memberikan syafaat kita di hari kiamat nanti. Dalam hadis yang sahih disahkan oleh para ulama kita, ada 2 ibadah yang nantinya saat hari kiamat nanti akan diwujudkan dalam bentuk makhluk
mendampingi kita saat kita hisab. Untuk apa? Diberi hak untuk syafaat. Ya Allah, ini saya puasa hamba ini. Maka hapuskan dosanya. Ringankan siksanya. Nabi mengatakan Al-Quran wasaumu yasfa'anil abdi yaumil. Quran dan puasa itu memberi syafaat bagi orang dari kiamat nanti. Nah, puasa itu dikatakan hadis Bukhari sunnah. Sunnah itu perisai yang dihuduskan hisnun hasinun minan nar. Dia akan benteng yang kuat untuk dari jilatan api neraka. Dan sangat banyak lagi yang hadis yang lain yang menjelaskan puasa. Sangat tidak terhingga kebaikannya puasa itu. Nah, namun asatidzah sekalian, kebaikan puasa yang begitu istimewa tadi tentunya baru akan Allah berikan kepada kita kalau puasa kita benar tentunya. Nah, puasa benar itu kalau puasa kita lakukan sesuai aturan Islam, tuntunan Nabi SAW. Yang kalau boleh saya gambarkan secara global, puasa yang benar itu puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Puasa itu kan secara definisi fikihnya kan menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri mulai dari fajar shadiq hingga terbenam matahari. Menahan syahwat perut, syahwat kelamin dari terbit fajar hingga itu secara definisi fikihnya. Tapi secara syar'i ternyata nggak cukup. Puasa itu harus total. Artinya puasa itu harus menahan dari semua syahwat anggota badan kita ini. Ya syahwat perut juga tentunya utama, syahwat kelamin juga, syahwat mata, syahwat telinga, semua syahwat tangan, semua syahwat. Karena orang kalau puasa parsial, hanya tidak makan, tidak minum, tapi syahwat lidah nggak tahan, nggak bernilai puasanya. Hadisnya sahih, Nabi mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun min ayyir atau ama wasarab. Orang itu puasa tetapi ada nggak makan minum maksudnya, tapi rasanya nggak tertahan, masih berbohong, ngerasani bersaksi palsu, kalau nggak merukan puasa nggak bernilai. Maka pesan Nabi itu kalau puasa begini, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian sedang di hari puasa, kata Nabi, fala yarfuth, jangan pernah berkotor, wala yafsuk, jangan berbuat maksiat, wala yashab, jangan membuat gaduh, wa insaba wahadun au qatalu, ada mencacinya, mengajak bertikai, hendaknya dia mengatakan kepadanya 2 kali disebutkan, inni shaimun, inni shaim, aku sedang puasa, artinya aku nggak mau berkata kotor, berbuat fasik, membuat gaduh, mencaci, bertikai, kan semua akan merusak puasa. Nah, itu saat kita puasa, baik sunnah atau wajib, apalagi pastikan ya kita itu tutup semua celah. Yang dari celah itu berpotensi yaitu terbukanya yaitu perbuatan maksiat. Dari mata kita, dari telinga kita, tangan, semua celah. Dan mungkin celah yang sangat rawan itu memang sekarang itu HP. Maka pastikan ya kita ini. Karena apa? Nggak bernilai puasa kita kalau satu celah aja terbuka sehingga kita maksiat dengan lisan kita, telinga kita. Nah itu puasa yang. Nah puasa yang demikian ini itu aturan fikihnya akan sah dengan memenuhi 2 syarat saja. Pertama, puasa itu terikat dengan waktu, dan waktu puasa itu yaitu mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, subuh sampai maghrib. Sehingga kalau kita misalnya kok sebelum maghrib 1 menit kita batal, yang rusak. 1 menit, bukan setengah menit sebelum maghrib kok wanita atau haid batal. Kedua, terikat dengan niat. Dan ini mengikat semua ibadah tentunya. Nah, niat puasa itu dibedakan ya antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, niatnya harus di malam hari, sebelum subuh. Kata Nabi SAW, man lam yubayyit siyam fala shaum lahu, yang belum menginapkan niatnya, nggak sah puasanya. Nah, kesalahan niat puasa wajib Ramadan itu biasanya terjadi di awal Ramadan, ketika nanti misalnya di akhir Sya'ban, kita tidur ba'da Isya. Kok kita belum mendengar informasi ya besok Ramadan. Nah, ternyata kita bangunnya sudah subuh, terlambat bangun, adzan baru bangun. Nah, saat bangun subuh itu diinformasikan tadi malam diumumkan hari ini Ramadan. Nah, karena tahunya subuh, nggak sah puasa kita, harus kekotok nanti. Dan tidak boleh jaga-jaga. Oh, jaga-jagalah kalau besok Ramadan, niat sekarang nggak boleh. Islam harus atas kepastian. Bahkan orang harus jaga-jaga. Waktu dia masih ragu besok Ramadan atau tidak, niat puasa, dosa, maksiat.
Hadisnya mengatakan man shoma al-yaumal ladzi syukka fihi faqad asa Abul Qasim. Seorang yang puasa di hari yang dia ragu, maka telah bermaksiat kepada Nabi. Pasti saja. Itu niat puasa. Nah, ini tapi untuk puasa berikutnya insya Allah Ramadan hari kedua, nggak salah. Karena niat itu nggak harus diusapkan, niat itu hati, dalam hati. Sehingga orang itu kalau sudah buka maghrib itu tentu niat besok akan puasa lagi. Apalagi tarawih, apalagi sahur, tentu akan, maka nggak salah insya Allah. Itu kaitan keabsahan puasa kita. Tapi untuk puasa sunnah, karena kita puasa sunnah, di bulan Sya'ban ini, maka niatnya boleh di siang hari. Yang penting kita belum makan minum sejak subuh. Kita misalnya jam 7 pagi, kok belum makan minum, mau niat puasa langsung saja. Biasa, itu Nabi bisa melakukan itu. Itu keabsahan puasa. Nah, kemudian puasa kita yang sah itu akan bertambah istimewa pahalanya kalau kita melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Jadi dalam ibadah itu ada ketentuan minimal yang dengan itu sah, ada ketentuan ideal yang dengan itu akan bertambah istimewa. Minimal namanya syarat sahnya, idealnya ada sunnahnya. Nah, sunnah puasa itu sederhana sebenarnya, tapi ini perintah ya. Jangan karena sunnah. Perintah ini memang benar kalau kita melakukan sunnah itu enggak dosa memang, beda dengan wajib. Tapi kalau kita melakukan sunnah akan banyak kehilangan kebaikan kita. Sunnah itu akan menghadirkan cinta Allah, ampunan dosa, tersempurnakan kewajiban yang enggak sempurna banyak. Nah, sunnah puasa adalah sederhana. Pertama yaitu makan sahur. Pesan Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahur kalian, ini penuh barokahin. Artinya kalau enggak sahur berarti kita bisa kehilangan banyak barokah. Nah, sahur itu adalah aktivitas makan minumnya. Cuman waktunya namanya waktu sahar. Waktu ashar zamannya, wabil ashar, waktu sahur di akhir malam. Sehingga orang itu kalau misalnya bak tarawih jam 10 malam, kok dia mengatakan sepertinya saya malas bangun malam ya, saya sahur sekarang. Enggak sahur itu makan malam itu. Sahur di akhir malam. Dan sahur itu sunnah ditakhirkan. Dan waktu sahur itu bukan tarhim. Bukan istilah kita imsak. Imsak itu benar istilahnya berhenti. Tapi waktu sahur itu waktu ketika terbit fajar shadiq. Ini bukan tarhim. Nabi itu punya dua muadzin ya. Yang satu Bilal bin Rabah, adanya sebelum subuh beliau. Yang kedua Abdullah bin Maktum, adanya ketika subuh. Abdullah itu buta ya. Adanya dikasih tahu ya Abdullah tak terbit fajar adzan. Nabi pesan begini, idza sami'tum bilalan yu'adzinu fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Maktum. Kalau kalian mendengar adzan Bilal, makan minumkan sahur kalian sampai kalian mendengar Abdullah bin Maktum adzan. Karena Abdullah adzannya waktu subuh saja. Itu sekali lagi sahur ditakhirkan sunnahnya. Cuman hati-hati lebih baik. Hati-hati itu baik. Artinya apa? Nabi juga hati-hati ya. Anas itu bercerita, Nabi itu kalau sahur berhentinya kurang lebih masih waktu cukup untuk baca 50 ayatan. Berarti yang waktu tarhim itu 10 menitan lah itu. Nah itu sahur. Pertama sunnah. Sunnah yang kedua yaitu menyegerakan buka. Bukanya wajib ya, nggak buka nggak boleh. Karena menggabungkan dua puasa dengan tanpa buka itu dilarang. Maka kita buka wajib, tapi sunnah disegerakan, takjil. Nah, hadisnya Bukhari Muslim mengatakan, wala yazalun nasu bi khairin ma'ajul fitr. Manusia itu akan senantiasa terjaga kebaikannya. Kebahasan puasanya tentunya selama mereka mau menyegerakan bukanya. Yaitu saat waktu maghrib datang langsung bismillah minum. Bismillah makan. Bahkan muadzin itu mestinya sebelum adzan buka dulu untuk dapat fadilah sunnahnya buka. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu sunnahnya memberikan buka kepada yang berpuasa. Hadisnya jelas ya, hadisnya man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri fa'ili. Orang memberikan buka pada saat berpuasa, maka dapat pahala persis pahala yang diterima oleh yang diberi buka itu. Artinya kalau sedang puasa Ramadan, hari itu kita berikan buka satu saja orang berpuasa, hari itu kita dapat pahala 2 puasa. Nah, padahal satu pahala puasa itu pahalanya nggak terhitung udah banyak, apalagi 2 puasa, 2 pahala puasa. Nah,
Nah, buka puasa itu tidak harus satu paket makanan ya. Ada makan, ada minum, ada tahu, ada enggak. Satu biji kurma itu buka puasa. Satu gelas air mineral buka puasa. Meskipun harus sempurna lebih baik tentunya. Ada makan, ada buah, ada minum lebih baik. Tapi kan satu air mineral gelas itu buka puasa. Karena itu kalau kita sisihkan dari sekarang misalnya kita simpan, saat Ramadan nanti setiap hari kita sisihkan uang 20.000 saja. Untuk kita belikan satu kata air mineral, itu satu kata air mineral isinya 48 itu. Harganya sekarang 20.000 aja lah. Nah, saat itu setiap hari kita masuk, kita antaran ke masjid, di mana orang buka puasa, hari itu berarti kita dapat pahala puasa 1,48, 49. Kalau 1 bulan banyak sekali, Pak. Meskipun nggak diminum ya. Kenapa? Dalam Islam dan juga orang Muslim, niat itu kalau benar langsung mendatangkan 2 kebaikan. Innamal amru binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dapat amalnya benar ibadah dan langsung pahalanya menyertainya meskipun nggak dikerjakan kalau niatnya benar itu. Nah, itu sunnah puasa. Yang ketiga sunnah puasa itu yaitu memperbanyak doa saat puasa, karena orang puasa itu sangat mustajab. Sampai mengatakan thalathu da'awatin mustajabat, 3 doa yang sangat mustajab. Pertama, dakwatu shaim, doanya orang puasa. Kedua yaitu doanya orang terdolimi ketika doa musafir. Nah, apalagi saat berbuka, ada riwayat mengatakan doa buka puasa itu nggak tertolak. Nah, turut. Nah, namun doanya apa? Doanya bebas saja kok. Silahkan doa apa saja yang kehendaki, tapi ada doa sunnah. Kalau kita baca tentunya akan bertambah pahalanya. Pahala doanya dan pahala sunnahnya. Apa itu doa sunnahnya saat buka? Yaitu zahabat dhama'u wabtallatil uruku wa tabatul ajr insyaallah. Ini doa sunnahnya. Nah, doa ini dibaca setelah duka, bukan sebelum buka ya. Karena doa ini memakai fi'il madhi. Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan. Sehingga kita baca setelah buka, bukan sebelum buka. Itu sunnah-sunnah dalam puasa. Nah, berikutnya yang membatalkan puasa untuk bisa kita hadiri. Pertama, yang sengaja muntah batal otomatis. Tapi yang nggak sengaja muntah, yang nggak sengaja itu nggak batal. Kata Nabi, man istaqa'a amdan falyaqdi wa man dzara al-qa'u falyaqdi. Yang sengaja muntah wajib batal. Batal wajib. Batal artinya wajib batal berarti nggak membatalkan. Wajib mengqadha berarti batal. Tapi yang nggak sengaja muntah nggak wajib mengqadha berarti nggak batal. Yang kedua, yang sengaja makan minum. Tapi yang nggak sengaja itu Nabi istilahkan itu rezeki Allah. Hadisnya jamaah ini Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud. Hadisnya begini, man nasiya wa shaimun fa kalau syaribah falyuti masama, orang yang lupa saat puasa makan minum, ingat berhenti langsung teruskan. Yutimma, sempurnakan. Karena apa? Allah sengaja at'amahullah wa Allah sengaja memberikan makan. Jadi rezeki Allah ini. Kalau kita enggak sengaja tapi itu lupa. Yang ketiga yaitu yang sengaja mengeluarkan sperma dengan masturbasi, onani. Tapi kalau mungkin siang hari mimpi keluar sperma nggak batal. Yang keempat, ibu-ibu ini yang mengeluarkan darah haid dan nifas, otomatis meskipun 1 menit sebelum maghrib. Yang kelima, yang sengaja ya tentunya ini berhubungan sama istri di siang Ramadan. Itu 5 yang sepakati ulama kita batalkan puasa. Tapi maksiat batal nggak? Nggak batalkan puasa, tapi merusak nilainya saja. Karena misalnya bohong, puasa nggak perlu mengkodok, tapi nilai puasa nggak bernilai. Nah, itu yang konsekuensi orang nggak puasa ini ada macam-macam sesuai dengan sebabnya. Yang pertama ibu-ibu tadi ya, haid dan nifas itu konsekuensinya wajib mengkodok ya, nggak boleh nggak mengkodok, nggak boleh pakai fidyah ibu haid nifas ini. Namun begini, wanita yang haid yang nifas itu ketetapan Allah ya, kata Allah semua kebaikan, maka jangan pernah mengeluh ya. Bahkan para ulama mengatakan orang haid itu kalau Ramadan kan haram puasa. Justru Allah berikan dia rezeki banyak. Kenapa? Ujian Allah itu tanda cinta Allah. Nah, ini uji Allah dengan haid, maka Allah cinta pada. Kenapa orang kalau haid itu kalau karena Allah nggak puasa, itu kan ibadah. Kalau puasa justru maksiat. Jadi ibadah orang haid itu kan saat Ramadan nggak puasa. Kalau puasa maksiat. Nah, kalau saya nggak puasa karena haid, karena Allah dapat pahala ibadah.
Nah, saat nanti menggantinya di hari-hari lain, Syawal atau yang lain berikutnya, itu nilainya persis puasa Ramadan, persis. Hadisnya Bukhari Nabi mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman." Orang itu kalau sakit atau safar, maka akan dapat pahala persis pahala saat dia mengerjakan saat nggak sakit, saat nggak safar. Nah, pahalanya penuh, maka jangan pernah. Maka para ulama mengatakan nggak boleh wanita haid nifas saat Ramadan mengkonsumsi obat penahan darah haid, nggak boleh. Kalau haji, umroh dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 4 kelompok ini yang apabila nggak puasa wajibnya mengkodok. Ini pilihan juga. Dapat pilihan ini. Ini pilihan. Kalau tadi nggak bukan pilihan, ini pilihan. Ada orang diberi pilihan, boleh puasa boleh tidak, tapi nggak ngambil pilihan nggak puasa wajib mengkodok. Pertama, yang sakit yang karenanya berat puasa, bukan sakit biasa ya. Kalau Allah katakan wa alladzina yutiqunahu, yang berat-berat. Orang sakit pirikes nggak boleh nggak puasa, yang berat. Nah, kalau sakitnya jenis penyakit yang ada harapan sembuh wajib mengkodok. Yang kedua yang musafir, yang safar. Meskipun naik pesawat, enak safarnya. Santai, rihlah. Boleh nggak puasa, tapi nggak puasa wajib mengkodok. 2 orang itu Allah sebut dalam ayat tadi dibaca oleh korek kita, Al-Baqarah 184 185. Faman kana minkum maridhan aw la safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang ketiga ada ibu-ibu yang sedang hamil menyusui. Itu kalau menurut Abu Hanifah, itu kiasnya dengan yang sakit tadi. Yang nanti nggak sakit lagi, nggak hamil lagi, wajib mengkodok. Yang keempat, pekerja barat di Ramadan saja. Mungkin di Ramadan saat ada tugas di lapangan, terik, panas, berat, maka boleh. Tapi saat nanti kembali ke kantornya, wajib mengkodok. Nah, kelompok ketiga ini juga diberi opsi juga ya. Ada pilihan boleh puasa boleh, tapi kalau puasa milihnya maka wajibnya fidyah nggak kodok. Pertama yang sudah lanjut usia, dan usia itu bukan lanjut usia itu bukan umur ya. Artinya berat atau tidak dia. Karena ada orang 10 tahun kuat, ada banyak. Dan ada orang yang 60 tahun lansia nih, tapi berat itu. Maka ukurannya berat atau tidak dia puasa. Ini kalau nggak puasa wajibnya fidyah saja. Dan fidyah itu nggak boleh kecuali dalam makanan. Boleh makan pokok, beras, boleh makan jadi, bahkan boleh dibentukkan dalam bentuk buka puasa. Tapi nggak boleh uang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu kalau nggak puasa, beliau umurnya sampai 92 tahunan. Beliau fidyahnya itu dijaminkan orang miskin untuk buka puasa. Dan ini hanya untuk orang miskin ya. Makanan untuk orang miskin. Fidyah itu untuk orang miskin. Nah, maka kalau kita berikan fidyah bapak, ibu, nenek, kakek kita dalam bentuk buka puasa, jangan pernah datang ke masjid. Karena di masjid yang buka bukan orang miskin saja. Pastikan kita serahkan pada orang yang miskin. Itu pertama. Yang kedua, yang sakit, tapi sakitnya jenis sakit yang sulit sembuh. Yang akut, yang kronis ya, mungkin punya asam lambung, mah yang kronis itu kalau nggak puasa, kalau puasa kan berat itu. Maka boleh fidyah saja. Yang ketiga, kembali kepada ibu hamil menyusui. Itu kalau menurut 2 sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hanya wajib fidyah saja. Karena firman Allah tadi, wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, yang berat-berat puasa, termasuk wanita hamil menyusui, kalau nggak puasa boleh fidyah kepada orang miskin saja. Ini menurut Ibnu Abbas bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang keempat yang juga wajib fidyah saja kalau nggak puasa, yaitu pekerja berat, tapi itu profesinya. Setelah Ramadan juga berat juga. Teman-teman kita, saudara kita, tukang beca, kuli batu, itu berat terus. Maka wajib fidyah kalau nggak puasa. Nah, kemudian berikutnya, yang kelompok berikutnya 2 orang. Ini kalau menurut mayoritas ulama kita, dalam Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau nggak puasa wajibnya 2. Kodok fidyah sekaligus. Siapa itu? Pertama, yang mengkodok, yang menunda, mengkodok hutang Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya. Jadi orang kalau menyebut utang Ramadan, misalnya orang wanita haid misalnya, atau yang sakit misalnya, wajibnya kan Syawal sampai Syaban panjang. Dia bisa ada kesempatan, nggak sakit nggak apa-apa, nggak ada udzur, tapi nunda terus nanti. Tiba-tiba Syaban datang nggak mampu, Ramadan tiba, maka atas terornya ini menurut mayoritas ulama ini wajib kodok fidyah sekaligus. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Kalau Abu Hanifah kodok saja. Nah, yang kedua yaitu kembali kepada ibu-ibu hamil menyusui. Kalau mayoritas juga 3 ulama tadi, kalau nggak hamil menyusui, kalau nggak puasa, kalau sebabnya 2, khawatir dirinya lemah karena sedang hamil menyusui,
khawatir juga janin dan bayinya lemah karena mungkin nutrisi kurang, maka atas kekhawatiran dua jiwa ini wajib qadha dan fidyah sekaligus. Itu menurut mayoritas ulama kita. Ada perbedaan. Berikutnya adalah yang sangat berat ini, wajib taubat dan batal wajib qadha, yaitu yang sengaja membatalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur. Misalnya ada temannya makan, ikut makan, itu dosa besar itu. Wajib taubat dan juga wajib untuk mengqadha karena batal. Yang terakhir yang paling berat yaitu yang membatalkan puasa Ramadan dengan berhubungan suami istri di siang Ramadan. Itu wajibnya kafaroh. Apa itu? Ini bukan pilihan urutan, ini bukan opsi, nggak opsional nih. Betul, berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu baru boleh memberikan makan kepada 60 orang miskin. Itu puasa ya. Nah, nanti akan kembangkan. Nah, berikutnya ibadah istimewa Ramadan itu yaitu sebut Nabi qiyam Ramadan. Salat di malam Ramadan. Salat tarawih bahasa kita. Salat itu, salat sunnah itu istimewa ya, tapi yang teristimewa adalah salat malam. Kalau salat di malam Ramadan itu lebih istimewa dari salat tahajud biasa di luar Ramadan. Karena semua ibadah Ramadan lebih istimewa. Nah, ini menghapus dosa ini. Namun sebenarnya ketahui salat malam baik di luar Ramadan atau di Ramadan itu kan tidak ada batas maksimal rakaatnya ya. Pilihannya aja ini. Nabi 11 memang, tapi Nabi kalau 11 panjang-panjang, bagus-bagus. Tapi para sahabat saat zaman Umar, ketika Umar menghimpun dalam satu jamaah memilih 2 imam bergantian penulis wahyu, Tamim dan Aus Adari dan itu sholatnya 21-23. Jumlahnya monggo silahkan. Berapa milih saja. Namun ada cara sunnah pelaksanaannya agar sempurna ibadah nilainya. Apa sunnahnya? Hadisnya Tirmidzi ini. Disahihkan ulama hadisnya begini. Man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat malam bersama imamnya, tarawih maksudnya, sampai bareng imam selesainya, witirnya maksudnya, maka ditulis baginya pahala bagikan dia sholat semalam seuntuk. Itu salat. Jadi maka kalau sholat tahajud di luar Ramadan nggak sunnah berjamaah kan, boleh tapi nggak sunnah, mubah saja. Tapi selama Ramadan sunnah berjamaah. Tapi sunnahnya agar sempurna pahala harus bareng imam selesai, akan dapat pahala seperti pahala sholat semalam untuk. Karena itu kalau kita misalnya kok milih 11 rakaat saja sholat tarawihnya, jangan ikut imam yang 23, nanti motong nanti. Bolehnya boleh, cuman pahalanya nggak penuh. Sama kalau kita milih siap 23 nggak masalah juga. Tapi jangan milih yang masjid 11, nanti motong nanti. Nah, kadang-kadang ada begini. Ini boleh tapi menurut saya nggak sunnah. Jadi kan sholat malam nggak ada batas maksimalnya ya. Sehingga apa kalau taraweh ke masjid, dia ingin nambah lagi malam hari. Boleh, boleh. Tapi salah dalam tata cara ikut sunnahnya. Karena dia ingin nambah, ketika di masjid imamnya witir, dia pulang. Boleh mubah saja. Tapi pahalanya sedikit nanti. Mestinya sunnahnya ikut bareng imam selesai, malam nambah silahkan. Karena boleh kok orang tuh sholat lagi setelah witir. Nabi biasa kok sholat 2 rakaat batal witir, biasa Nabi boleh. Maka kalau ingin dapat pahala penuh sebagai sholat malam untuk sampai imam selesai 11 rakaat, 23 rakaat, nanti malam silahkan nambah. Tapi menurut saya pribadi, kalau sudah sholat tarawih bersama imam sampai selesai bareng imam, kan pahala penuh. Malam ada waktu luang boleh nggak? Boleh. Cuman menurut saya nggak sholat lagi. Karena apa? Sholat udah penuh pahalanya. Manfaatkan untuk yang lain agar bervariasi ibadahnya. Mungkin baca Quran, istighfar. Karena malam hari itu kan paling baik kan istighfar. Kalau sholatnya sudah selesai tentunya. Nah ini tentang tata cara sholat tarawih. Ibnu Hajar mengatakan begini ya. Dalam syarahnya Fathul Bari, katakan syarah, beliau mengatakan perbedaan jumlah rakaat tarawih sahabat itu perbedaan yang bersifat variatif, ta'addud. Bukan perbedaan yang bersifat kontradiktif, bukan tawad. Beliau mengatakan para sahabat itu sholat tarawih kadang-kadang 11 rakaat dengan jumlah yang panjang-panjang, bahkan saking panjangnya banyak bertumpu ketungkat. Tapi kadang-kadang mereka sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang banyak dengan ayat pendek-pendek. Itu mereka pilih sesuai kesiapan mereka masing-masing. Nah, kalau kita di Mekah Madinah itu Masjidil Haram 2 ini
makar materi itu salat tarawihnya 23. Tapi di masjid-masjid kampung banyak 11. Ada yang 23 juga, tapi banyak 11. Ini pilihan saja. Berikutnya, ibadah yang juga sangat istimewa sekali dalam Ramadan itu, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas infak sedekah kita. Saya katakan meningkatkan, karena infak sedekah itu tidak diperintahkan di Ramadan saja. Ini bahkan infak sedekah itu mengikat setiap muslim setiap hari, baik yang kaya atau miskin, selama dia ada kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Kenapa tiap hari? Hadis Bukhari mengatakan begini. Ma min yaumin yusbihul ibad illa wa malakan yanzilan. Tidak ada sehari pun ketika seorang bisa hidup sampai pagi hari yusbih, kecuali 2 malaikat turun dari langit ke bumi untuk berdoa saja. Yaqul ahaduhuma, yang satu doa saat orang itu infak datangi. Doanya apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada hamba yang infak pagi ini. Tapi kalau orang yang datang nggak infak, yang doa malaikat kedua, doanya buruk. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kehancuran bagi yang nggak infak. Ini tiap hari berarti infak itu perintahnya. Nah, di Ramadan sunnah kalau ditingkatkan, kenapa nilainya lebih? Dan Nabi mencontohkan itu. Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari Muslim menjelaskan begini, karena Rasulullah SAW ajwatan nasi bil khairi wa kana ajwatan ma yakun fi Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu orang paling dermawan dengan kebaikannya, banyak memberi. Dan ketika Ramadan tiba, memuncak. Digambarkan oleh Ibnu Abbas, karihil, kebaikan angin berhembus kencang, saking banyaknya itu. Kan nilainya lebih. Apalagi sebagiannya kita butuhkan untuk buka puasa, nilainya pahala puasa lagi. Nah, sekali itu infak di Ramadan. Maka sisihkan mulai sekarang untuk kemudian kita nanti infakkan, sedekahkan saat Ramadan untuk kebutuhan umat di waktu Ramadan nanti. Berikutnya yang juga sangat istimewa, tentunya nggak boleh kita lalaikan, ini kaitan dengan kewajiban tentunya, yaitu meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Quran itu diturunkan di Ramadan. Tujuannya untuk jadi hidayah, petunjuk. Kita nggak mungkin menjalankan Quran petunjuk kecuali kita berinteraksi dengannya. Dan untuk menjadikan Quran petunjuk tentunya ada langkah-langkah ya, tahapan-tahapan. Belajar, membaca, mendengarkan, mengkaji, mentadaburi. Quran memang diturunkan bukan untuk dibaca, tapi membaca Quran pahalanya besar. Quran diturunkan bukan untuk didengar, tapi mendengarkan Quran dapat rahmat Allah Ta'ala. Quran dibaca untuk dikaji, tapi dengan mengkaji kita bisa memahami, dan memahami kita mentadaburi. Maka sekali Quran turunkan sebenarnya untuk ditadaburi. Taburi. Kata Allah dalam surat yang ke-38 ya 29 ya, kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran ini kamu turun kepada kamu penuh barokahan. Penuh barokah. Bacanya barokah, dengarkannya barokah, mengkajinya barokah, apalagi mentadaburi barokah semuanya. Tapi Allah kan lihat baru ada tadaburi ayatnya untuk jalan petunjuk. Nah, itu Quran. Nah, banyak mungkin bisa forum-forum yang bisa ciptakan ya di Ramadan nanti, forum pembelajaran Al-Quran. Dan belajar Al-Quran itu pahalanya besar. Sampai Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kalian itu yang mau belajar dan mengajar Quran. Ini ukuran terbaik. Kemudian kalau kita capek membaca, capek mendengarkan, capek mengkajinya, mungkin mendengarkan. Itu rahmat Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastamulahu ansilakum turhamun. Kalau mungkin perlu yakin ini kajian, tadarus namanya. Ini hadisnya Sahih Muslim. Orang tadarus Quran itu pahalanya 4 yang Allah sebutkan. Nabi sebutkan hadis Muslim. Apa itu? Kata Nabi, majtama qaumun, enggak ada satu kaum yang kumpul yatluna, kita membaca, wa yatadarus dan mengkajinya, maka Allah berikan 4. Apa pertama? Hafatul malaika. Allah mengutus akan meliputi, mengelilingi mereka, menjaga mereka, mendoakan mereka. Yang kedua, ghasyatur rahmah, akan liputi dengan rahmatnya. Yang ketiga, najarat alimus sakinah, akan turunkan ketenangan hati mereka. Dan keempat, ya, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan membangga-banggakan. Nah, sebut-sebut orang itu di langit, malaikatnya, bangga Allah. Maka itu Ramadan momentum yang mungkin bisa kita susun rencana
yaitu untuk melakukan kajian-kajian di kantor-kantor kita atau di mana-mana di kampung-kampung kita dan masjid-masjid kita untuk dapat pahala besar di Ramadan. Itu Quran. Kalau Nabi mengisyaratkan begini, jadi setiap Ramadan tiba, Jibril nanti mendatangi beliau. Untuk apa? Mudarosah. Itu setiap Ramadan, kadang-kadang 20 hari. Artinya apa? Kisah Nabi ini, cerita Nabi sebagai isyarat agar kita dengan Ramadan juga sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas interaksi Al-Quran dengan membacanya, mengkajinya, semuanya kita lakukan. Itu Quran. Dan lainnya silahkan, semua kebaikan Ramadan itu bukan ibadah Ramadan, bakti sosial, ibadah-ibadah sifatnya kemanusiaan juga sangat dianjurkan, nilainya besar. Jadi banyak peristiwa besar terjadi di Ramadan ya. Perang Badar di Ramadan ya. Perang Ainul Jalut di Ramadan ya. Nabi menghancurkan Masjid Hira di Ramadan. Bahkan Nabi pernah menikahkan putrinya di Ramadan. Artinya aktivitas sosial pun juga baik di Ramadan. Ya, berbakti sosial banyak. Maka perbanyak itu. Kemudian yang terakhir sekali, ketika nanti Allah SWT berkenan ya untuk memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk bisa berjumpa dengan akhir Ramadan. Sebelum akhir, itu puncaknya. Harus kita tekad mulai sekarang, kita harus tingkatkan nanti semangat kita. Optimalkan semua upaya kita. Dan itulah yang dicontohkan Nabi dan sahabatnya. Jadi Nabi dan sahabat itu kalau Ramadan itu semakin hari semakin meningkat semangatnya. Karena semakin hari semakin akhir itu puncaknya. Bukan kebalikannya ya. Kalau kita kan saya kan balikannya, di awal Ramadan penuh masjid, semakin akhir semakin kosong masjid itu karena mereka banyak iktikaf di mal-mal. Enggak, harusnya begitu. Harus di Ramadan akhir puncaknya di situ. Apalagi kita tahu kan kalau Ramadan akhir itu kan waktu-waktu di mana Allah turunkan Lailatul Qadar. Di sebelum akhir itu adanya. Dan Allah rahasiakan kapan ya. Memang Nabi pernah desak kapan Nabi ganjil, cuman ganjilnya kita nggak tahu persis ya kapannya. Karena apa? Penetapan awal Ramadan itu istihad, bisa salah bisa benar ya. Karena mungkin ganjil kita beda dengan ganjil sebelah. Ini kan mana benar? Kita nggak tahu. Istihad itu kita nggak bisa memastikan kebenarannya. Maka Imam Syafi'i mengatakan pendapatku benar menurut aku, tapi potensi salah ada. Pendapat orang lain menurut aku salah, tapi potensi benar ada. Maka istihad itu nggak mutlak kebenarannya, nggak bisa memastikan kita. Ya yakin benar, tapi nggak boleh memastikan. Karena istihad itu upaya manusia saja. Maka sekali lagi jangan pernah milih-milih. Nah kalau Nabi contohkan begini. Kalau Nabi itu iktikafnya kadang-kadang 10 hari, kadang 20 hari ya. Kalau 10 hari, Nabi masuk masjid itu tanggal 20 sebelum maghrib. Bulan Ramadan sebelum maghrib. Tapi masuk mu'takafnya tanggal 21 batas subuh. Jadi Nabi iktikaf itu memilih tempat khusus, nggak pindah-pindah ya. Dan semua sahabat begitu. Jadi, karena iktikaf itu ibadah personal, bukan ibadah komunal lagi ya. Jadi ibadah personal. Maka Nabi iktikaf sendiri. Batas subuh tanggal 21 menempati tempat muktakaf namanya tempat iktikaf, nggak pindah-pindah. Pindahnya kalau sholat jemaah, kalau mungkin buang hajat. Dan sama sahabat juga itu, semua punya muktakaf sendiri-sendiri. Sering Nabi iktikaf sini, Ali di belakangnya. Jadi, nah karena itu kalau iktikaf itu sekali lagi tidak komunal lagi ibadahnya. Mungkin bisa diorganisir ya, mungkin bukannya sahur, tapi ibadahnya personal-personal. Jangan lagi diorganisir ibadahnya. Maka Syafi'iyah itu Imam Syafi'i mengatakan memakruhkan iktikaf itu interaktif lagi. Kalau kajian monolog aja. Karena kalau interaktif nanti potensinya nanti berdebat segala macam. Karena ibadah iktikaf itu maka iktikaf itu al-muqtu berdiam. Untuk ibadah. Maka sekali lagi saya mungkin mohon maaf termasuk termasuk yang enggak setuju ketika iktikaf itu kemudian waktu iktikaf itu ada berjamaah sholat malam lagi. Ya itikaf mereka, itikaf namanya. Itikaf kan berdiam diri. Nah, misalnya kita sedang itikaf, zikir sendiri, baca Quran sendiri, tiba-tiba ada loudspeaker bunyi berjamaah, kita terganggu enggak? Terganggu. Dan ganggu orang ibadah enggak boleh. Boleh enggak? Itu boleh, cuman sekali lagi menurut saya rugi. Rugi kenapa? Jadi begini. Nabi kalau itikaf, nanti bisa di Google ya. Gimana Nabi itikaf, gimana Imam Syafi'i itikaf. Nabi itikaf menempati muktakafnya sendiri. Beliau di situ lakukan ibadah variatif. Ya, zikir di situ, doa di situ, baca Quran di situ, semua di situ, nggak pindah-pindah. Variatif. Nah, kalau kita nanti itikaf semalam ayat panjang-panjang sholat sini berarti itikaf sholat saja ya. Sholat saja bukan itikaf lagi.
Tapi variasikan ibadah kita tempat khusus, dikir, capek dikir doa, capek baca Quran, capek baca Quran sholat 2 rakaat, kemudian infak. Agar apa? Agar bervariasi ibadah kita. Karena kalau tepat itu di malam Qadar, tepat ya jam, berarti yang nilai ibadah kita lebih 1.000 bulan bukan sholat saja. Zikir kita lebih baik dari 1.000 bulan, baca Quran kita lebih baik baca 1.000 bulan, infak kita lebih baik infak 1.000 bulan, dan semuanya. Dengan variasikan ibadah itu saat kita menunggu Lailatul Qadar. Jangan monoton satu sehingga yang bernilainya lebih 1.000 bulan variasi. Banyak ibadah kita. Nah, ibu-ibu sama ya, ibu-ibu yang mungkin berhalangan haid nih, kan nggak boleh itikaf ya. Tapi bukan berarti nggak boleh ibadah ya. Yang nggak boleh ibadah kan ibadahnya kan dia nggak puasa, ibadahnya nggak sholat, ibadahnya nggak ke masjid. Itu ibadah loh. Maka pastikan kalau suami itikaf jangan pernah mengeluh. Saya ibadah di rumah dengan nggak ke masjid, itu ibadah nilainya. Niat itu menentukan ibadah dan juga pahala. Nah, saat di rumah ibu-ibu yang sedang haid, nifas itu perbanyak ibadah selain sholat. Apa saja? Dzikir, infak, baca doa. Silakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh baca Quran tanpa menyentuh mushafnya. Perbanyak itu agar saat tepat Lailatul Qadar sama nanti berlipat-lipat nilai pahala yang kita lakukan saat kita yang ibu-ibu jangan haid itu. Itu sekali lagi. Nah, itu sekali lagi iktikaf. Nah, iktikaf itu satu sunnah yang Nabi nggak pernah meninggalkan sejak Isra sampai wafat. Maka Imam Zuhri mengatakan begini, sungguh mengherankan kondisi umat sekarang ini dalam masa beliau. Bagaimana mereka telah banyak meninggalkan iktikaf, satu sunnah yang Nabi nggak pernah meninggalkan sejak hijrah sampai wafat. Jadi Nabi itu kisahnya 10 tahun nggak pernah nggak iktikaf, sekali saja nggak iktikaf. Karena udur saja, tapi di kodoknya nanti di bulan Syawal. Jadi pernah mengkodok iktikaf 10 hari. Maka sekali lagi, kalaupun iktikaf itu memang sunnahnya siang malam ya, sunnahnya ya. Tapi bukan berarti harus. Kalau ikut sunnah Nabi benar. Tapi iktikaf itu kan ada ikut sunnah wajib. Wajib itu kalau kita lakukan dengan nadar itu wajib. Tapi sunnah itu tergantung niat kita. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan iktikaf itu berdiam di masjid. Ukurannya berapa? Ukurannya yaitu kita berdiam di masjid dengan waktu minimal cukup sholat 2 rakaat. Termasuk masjidnya, udah cukup. Maka kalau di masjid-masjid kampung itu ada tulisan di pintu-pintu masjid nawaitul itikaf. Karena memang itikaf dalam Hanafi minimal ada mengatakan 1 hari 1 malam. Tapi Hanafi yang mengatakan minimal berdiam di masjid niat itikaf waktu minimal cukup 2 rakaat saja. Nah, maka kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin di siang hari ada kewajiban kerja, jangan tinggal kerjanya karena kewajiban. Nah, tapi sisihkan waktu-waktu malam, mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, mungkin buat tarawih pulang dulu tidur nanti jam 10 jam 12, nah, itu lakukan. Pastikan waktu-waktu iktikaf di malam hari, meskipun mungkin nggak utuh, kalaupun nggak mampu. Agar apa? Siapa tahu kita dapat tepat malam itu Lailatul Qadar yang kita dapat ibadah yang nilainya lebih daripada ibadah 1.000 bulan. Dan itu kalau kita lakukan berapa tahun kira-kira nggak cukup umur kita untuk melakukan ibadah. Nah, maka itu Nabi mengatakan, "Man hurima khairoha faqad hurim." Orang yang kehilangan nggak dapat kebaikan Lailatul Qadar itu berarti kehilangan banyak kebaikan. Nah, itu Nabi pesan itu. Jadi kata Nabi, hadis Bukhari ini, fiha lailatun. Jadi karena fihi lailatun dalam Al-Qadar itu ada lailatun lebih baik dari 1.000 bulan. Faman hurima khaira faqad hurim. Maka barang siapa yang kehilangan nggak dapat kebaikan Lailatul Qadar berarti kehilangan banyak kebaikan. Maka ini ada waktu yang cukup untuk kita programkan ya, kita azamkan dengan keluarga kita dan semua yang bisa kita libatkan untuk kita ajak itikaf di malam-malam itu kalau kita nggak bisa itikaf di siang harinya. Dan Nabi itu kalau itikaf nggak sendiri, melibatkan semuanya, mengajak istri-istrinya. Bahkan setelah Nabi wafat, istrinya juga ikut itikaf. Dikatakan Aisyah begini, karena idza dakhala asru sadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailah. Nabi itu setiap masuk sebelum akhir Ramadan, sadda mi'zarahu, yaitu mengencangkan ikatan sarungnya. Artinya semangatnya lebih wa aiqadha ahlahu, dan mengononkan keluarganya semuanya.
karena takut kehilangan kebaikannya. Wa ahyala, dan menghidupkan malam. Katakan sebagian ulama kita ahyal arti tidak tidur malam. Kalau di sebelum akhir nggak tidur malam, tidurnya siang hari qaulullah. Karena kebaikannya itu. Nah, berikutnya watullah asadiah, kalau nanti kita mungkin sibuk iktikaf, tapi jangan lupa dengan satu ibadah penutup Ramadan, yaitu zakat fitri, atau kita sebut zakat fitrah. Ini kalau Nabi sebut fitri ya, karena kaitan dengan Idul Fitri, bukan Idul Fitrah, bukan zakat fitri. Zakat fitri ini adalah ketentuan yang mengikat setiap muslim, kaya miskin, dengan catatan punya kelebihan makanan yang dibutuhkan di Syawal dan malamnya. Kalau kelebihan itu satu sok sudah wajib zakat fitri. Artinya seorang miskin itu bisa jadi dia wajib zakat fitri, masih nggak punya apa-apa. Karena mungkin sehari sebelum Idul Fitri dia miskin sekali, dapat paket zakat fitri dari tetangga-tangganya. Mungkin dari samping kanan dapat, tangga kiri dapat, depan dapat, memberi. Sehingga apa? Menjelang sholat id terhimpun mungkin 10 kilo, 15 kilo. Maka saat itu wajib zakat fitri. Dan ini fungsinya besar ya. Fungsinya kata Nabi, tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafati wa tu'mil masakin. Ini sebagai pembersih kotoran-kotoran puasa kita. Barangkali kita nggak sengaja rusak dengan amal sia-sia, terbersihkan dengan zakat fitri ini, dan sebagai bantuan makan untuk orang miskin. Dan sama dengan fitnya, zakat fitri tu'mah, makanan nggak boleh uang. Karena dalam Al-Quran Sunnah itu ada ibadah harta yang nggak boleh uang ya, yang disebut namanya to'am atau tu'mah. Seperti kurban itu nggak boleh, kurban pakai uang nggak boleh. Allah katakan surah Al-Had 36 itu, fa'idha wajabat junub fa'kulu minha wa'at'imu. Makan, kalau sudah mati hewan Anda yang sembelih itu, makan dan berikan dalam bentuk makan at'imu, dalam makanan. Sama zakat fitri, sama tu'matan. Fidyah sama fidyah to'am miskin. Maka nggak boleh dalam bentuk uang. Para ulama mengatakan begitu. Kadang-kadang ada begini, kan Idul Fitri orang nggak butuh beras, Tad. Ya benar memang. Nah sekarang sama, Idul Adha orang nggak butuh, ada orang nggak butuh daging karena kolesterol. Saya nggak mau daging, kasih uang nggak boleh juga. Nanti kalau udah kasih beras, jual dia, hak dia. Tapi memberikan, maka itu panitia zakat, termasuk Diki ya, yang menghimpun mungkin zakat fitri, fidyah, boleh menerima dari jamaah itu uang. Tapi atau memberikan kepada mustahiknya harus dalam bentuk makanan. Namun begini, beras yang kita berikan sebagai fidyah atau zakat itu harus kualitas beras yang biasa konsumsi. Maka kalau panitia itu menerima uang dari jamaah, setoran uang, mestinya tanya kepada setiap orang yang menyetor, kira-kira beras Bapak Ibu yang biasa konsumsi beras yang gimana? Kalau tidak mau nanya, maka standar beras yang paling baik aja, agar nggak salah. Karena memberikan beras yang kualitas buruk nggak sempurna nanti. Itu tentang zakat fitri dan juga fidyah. Berikutnya, zakat fitri ini Nabi kaitkan dengan kebutuhan orang miskin pada saat Idul Fitri. Hadisnya begini, ugnuhum anis soal fi hadzal yaum. Cukuplah orang miskin itu dengan zakat fitri agar tidak meminta-minta saat hari raya. Jadi zakat itu untuk memastikan nggak ada hari raya, nggak ada orang minta lagi. Nah karena itu zakat fitri itu sebetulnya kalau menurut praktek para sahabat, mereka memberikannya paling cepat 2 hari sebelum raya. Paling cepat 2 hari sebelum raya. Batas maksimumnya sholat. Kalau sholat udah nggak sah lagi. Kenapa kok diberikan 2 hari? Karena apa? Kalau diberikan di awal Ramadan, dimakan orang miskin, habis minta lagi nanti. Karena Nabi kaitkan dengan kebutuhan Idul Fitri. Itu menurut mayoritas ulama kita. Sahabat semua. Meskipun sebagian ulama, Imam Syafi'i bolehkan awal Ramadan, boleh Imam Syafi'i. Tapi sekali kalau praktek sahabat, mereka memberikan 2 hari. Karena anak untuk kebutuhan Idul Fitri. Tapi sekali lagi, hati-hati. Jangan sampai kita menunda-nunda sampai sholat Id. Karena itu kalau yang panitia zakat fitri, pastikan ya, ukur kapasitas kemampuan kita membagi. Ya. Jangan kita menerima zakat fitri nggak ada batasannya, sementara panitia nggak cukup untuk membagi, nggak mampu membaginya. Karena punya berapa orang bisa membagi berat ton, kita ada batas cut off, batas akhirnya kapan gitu.
Kalau kita nggak mampu ya silahkan yang lainnya. Karena apa? Kita panitia itu kan inginnya dapat pahala ya. Pahala ikut membantu menyalurkan zakat jamaah. Jangan karena kita dapat pahala tapi kita langgar. Kita nanti terlambat menyerahkannya. Yang dosa kita nanti. Yang dosa kita. Nah, itu sekali lagi kaitan zakat fitri sebagai penutup ibadah Ramadan. Nah, itu mungkin sementara ya. Monggo kalau ada yang nanti ada yang ingin menambahkan atau yang bertanya, waktu saya berikan kepada Ustaz. Monggo Ustaz, silakan. Terima kasih Matur Nuwun untuk penyampaian materinya dari Ustadz Agung Cahyadi. Nah, semoga kita bisa menyerap semua ya untuk persiapan Ramadan kita yang tinggal 10 hari lagi. Nah, untuk sesi selanjutnya yakni tanya jawab nih Ustadz. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Nah, yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum berjualan makanan atau minuman di siang bulan Ramadan untuk orang yang tidak berpuasa? Terima kasih. Baik. Jadi memang dalam Ramadan itu memang ada orang-orang yang tidak wajib puasa ya. Bahkan ada yang haram puasa bahkan. Namun bagi penjual makanan itu jangan hendaknya dibuka. Tokonya dibuka, warungnya dibuka. Hormati bulan ini dengan tidak jualan dengan cara terbuka. Silahkan kalau buka terus. Jadi untuk memberikan layanan mereka yang nggak puasa, kalau terbuka nanti akan rawan. Rawannya apa? Orang biar tertarik untuk buka. Oh, lapar dikit ikut buka. Kalau nggak kuat imannya kan bisa begitu. Maka hendaknya kalau mau jual dengan tertulis saja silahkan, mungkin ditulis saja begitu. Kami melayani penjualan bagi mereka yang nggak puasa Ramadan, tapi jangan dibuka. Boleh, tapi kalau lebih baik lagi nanti kalau dibukanya nanti waktu menjelang buka puasa. Nah, tapi sekali lagi kalau kita misalnya punya pekerja ya, pekerja itu kan termasuk punya udzur syar'i nggak puasa. Kita berikan makan siang mereka, tapi kita masakkan sendiri. Sama. Jadi sekali lagi bagi yang mungkin berjualan, hendaknya jangan jual karena terbuka makanan jadinya. Kalau makan nggak jadi nggak masalah. Itu mungkin Ustaz. Terima kasih jawabannya. Semoga untuk ini Mas Hamdi Syukron ya, semoga terjawab untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah ini ada DM. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Ramadan kemarin saya belum bisa puasa karena sakit pencernaan. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan enakan. Tapi ketika saya berlatih untuk puasa, dapat 3 kali puasa, langsung badan saya tidak enak. Redek, semua keringat dingin. Besoknya saya coba lagi untuk puasa, di jam 9 pagi sudah kepala keliengan dan badan gemetar. Tapi ketika sudah berbuka, sudah nggak redek lagi dan pusing. Apa yang harus saya lakukan? Apa terus mencoba latihan puasa agar saat Ramadan nanti bisa puasa? Baik, jadi kalau diyakini atau diperkirakan secara medis, mungkin tanya medis, kalau penyakitnya itu, penyakit asam lambung itu bisa disembuhkan, maka ya mengkodok. Kapan mengkodoknya? Saat mampu nanti. Karena kalau dilatih tadi ternyata nggak mampu kan berarti udzur syar'i itu. Nggak apa-apa mengkodok setelah Ramadan berikutnya. Kalau diperkirakan dia masih ada sembuh. Meskipun dia menunda, tapi menundanya karena alasan syar'i. Tapi kalau memang penyakit yang kronis yang sulit sembuhnya secara medis, maka perlu konsultasi ke medis. Maka fidyah saja. Jangan dipaksakan untuk puasa. Karena apa akan membahayakan dirinya. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran banyak itu. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 1-5, wala tulku biaidikum. Jangan engkau lemparkan diri kan pada penyesaan. Tahu itu membahayakan, jangan memaksakan diri. Jadi mungkin sekali lagi pastikan ya sakit itu kira-kira secara medis ada harapan sembuh nggak? Kalau ada sembuh, tunda semampunya nanti, kapan saja. Tapi kalau nggak ada sembuh, langsung aja ya. Langsung aja. Tapi kalau mau menunda misalnya karena ada sembuh, maka pastikan keluarganya tahu ya. Karena keluarganya tahu. Sehingga suatu saat nanti keluarganya tahu utangnya berapa, keluarganya tahu. Suaminya, istrinya. Itu mungkin. Terima kasih, Ustaz. Berarti untuk
yang memperkirakan sanggup atau enggak itu kita konsultasi ke dokter Iya, atau iya. dari kita sendiri, Ustaz? Kan ahlinya medis dan dia sendiri Oke, tentunya. Ahlinya medis. Ahli ini kan medis. Kata Allah kan pasal al-dzikri. Ahlinya medis, oke. maka tanya ke medis. Saya begini dokter, pengalaman saya, ternyata begini. Kira-kira gimana ini? Tanya medis. Gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Nah, untuk ngomong-ngomong mengenai vidya dari Deki, karena ini masih 10 hari menjelang Ramadan ya, di sini Deki juga menerima dan menyalurkan vidya. Nah, insya Allah Iya. untuk paketnya 30.000, monggo bisa hubungi Deki jika mau menyalurkan vidya. Insya Allah 10 hari terakhir ini akan kita Iya. coba bantu untuk menyalurkan. Nah, Iya. mungkin lanjut tanya jawab nggak, Ustadz? Gimana? Nah, ini mungkin tadi juga sudah dijelaskan. Ini yang pertama ada yang tanya mengenai durasi iktikaf, Ustaz. Ya. Minimal berapa gitu? Jadi iktikaf itu durasinya memang ada perbedaan pendapat ya. Imam Malik 1 hari 1 malam. Tapi Hanafiyah itu berdiam di masjid dengan niat karena ingin mendekatkan Allah dengan waktu minimal cukup untuk 2 rakaat. 5 menit berarti kan 2 rakaat. Niatnya itikaf. Maka saya kata tadi dari pengalaman kita di kampung-kampung itu, masjid itu ada tulisannya kalau masuk masjid niat aja Oh, iya. nawaitul itikaf. Memang dalam Hanafiyah ada batas minimalnya. Kalau Malikiyah itu 1 hari 1 malam. Kalau salah. Jadi bisa kita ambil gampangnya sih, Ustaz ya. Minimal Ya, kita niat ya dulu kalau 5 bisa menit gitu ya. kalau bisa optimal. Iya, Sekali optimal, kalau bisa optimal. Kalau bisa saya optimal mungkin. iya. Oke, nah alhamdulillah sudah terjawab untuk pertanyaan mengenai iktikaf. Nah, mungkin ini juga sudah mirip tadi jawabannya mengenai hutang, Ya, hutang puasa dan mendekati ini sakit dan tidak boleh puasa dulu. ya. Nah, itu fidyah atau langsung kodok? Oh, fidyah atau cukup kodok seperti itu, Ustaz? Sebabnya apa? Hmm. Kena utang kena apa? Maka sekali lagi konsekuensi dari yang nggak puasa itu tergantung sebabnya. Maka sebab dia dulu nggak puasa kenapa? Apa haid atau nifas atau hamil atau menyusui silakan. Maka kalau sebabnya haid nifas nggak boleh kecuali kodok saja. Kalau karena kondisi hamil menyusui itu ada 3 pendapat kan tadi. Abu Iya. Hanifah kodok karena kiasnya dengan orang sakit yang masih ada dan sembuh. 2 imam sahabat Ibnu Umar apa itu fidyah, mayoritas kodok dan fidyah kalau alasan 2. Nah milihnya kemana? Milihnya ini begini. Jadi perbedaan pendapat itu sebenarnya hasanah ya. Artinya dia memilih sesuai kondisi masing-masing. Kondisional sifatnya. Ada hadis riwayat Muslim, Aisyah mengatakan begini, ma khaira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah ada pilihan kecuali memilih yang paling mudah selama pilihan itu boleh. Maka untuk ibu-ibu yang mungkin hamil menyusui, yang saat puasa nggak puasa, saat Ramadan nggak puasa, maka milihnya bagaimana? Kalau mengatakan ini termasuk tergantung tipologi wanita. Kalau wanita termasuk tipologi yang mungkin sering hamil ya, anak 5 berarti 5 kali hamil ini. Nah, 5 hamil kali 30 hari kan berarti kan berapa? 3 kali 5 berarti 150 hari. 150 hari. Ya, kira-kira bisa mengkodok itu. Nah, wanita jenis tipe ini fidyah saja. Ngambil fatwanya Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Tapi mungkin ibu-ibu yang mungkin hamilnya anaknya 1 saja, sing hamil sama 1 kali, mungkin lebih baik kodok. Karena hukum asal orang nggak puasa mengkodok. Ikut pendapatnya Abu Hanifah. Tapi kalau dia bisa mengkodok, dan Allah berikan rezeki luas, sambil mengkodok bantu orang miskin, kodok fidyah sekaligus. Pilihan ini sifatnya. Jadi kondisi sama kalau kita misalnya Ramadan ke Jakarta, naik pesawat ini, lebih baik mana? Tergantung pilihan. Kalau Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i kan lebih baik puasa. Kalau Imam Ahmad lebih baik itu nggak puasa loh. Karena rusa Allah itu kalau dikasih rusa nggak diberi, nggak diambil nih. Nah, cuman gimana pilihannya? Sesuai kondisi. Maka kalau ke safar kita ke Jakarta mungkin naik pesawat dan itu enak-enak saja, sana jemput mobil, mungkin lebih baik puasa ya. Apalagi ada bayangan kalau nanti mengkodok nggak ada temannya berat ini. Tapi mungkin kalau ke Jakarta kita mungkin nggak dapat pesawat, dapat bis pun ekonomi nggak ber-AC, panas-panas mungkin lebih baik nggak puasa. Karena berat. Bahkan Nabi itu pernah mengharamkan puasa atau Ramadan. Saat tanggal 8 Hijrah, Nabi melakukan Fathu Makkah, perjalanan Makkah Madinah. Panjang ini, panas itu, ada anak unta, ada anak keledai, itu berat sekali.
Maka dia mengatakan saat itu, man shomal yauma fakot aso, apa yang puasa hari ini maksiat kepadaku. Karena apa? Enggak kondusif kalau puasa gitu. Maka sekali lagi ibu-ibu yang tanya tadi, Ustazah tadi mungkin tergantung sebab yang enggak puasa kenapa dia. Kalau sebab haid dan nifas enggak wajib mengkodok. Kalau ternyata misalnya ternyata lah sama Allah kemudian dia wafat, nanti keluarganya bisa menggantikan. Ada hadis Muslim Nabi mengatakan begini, man mata wa lesyam sama anwaliu, orang yang punya hutang puasa wafat punya hutang, maka ahli warisnya mempuasakan. Maka ahli hadis mengatakan orang itu nggak puasa Ramadan keluarganya tahunnya. Sehingga apa kalau nggak puasa digantikan. Maka kalau ahli warisnya mungkin ada 10, utangnya sebulan bagi-bagi saja nanti 10 atau 5 hari biasa. Atau boleh dibayar fidyah boleh. Kan menurut mayoritas ulama kita Syafi'i bayar fidyah nggak apa-apa. Gitu. Matur nuwun, terima kasih Ustadz untuk jawaban-jawabannya. Nah, untuk sesi tanya jawab saya kira sudah cukup ya, karena sudah beberapa pertanyaan yang terjawab. Nah, mungkin untuk terakhir bisa diakhiri Ustadz untuk doa dan penutup. Monggo, terima kasih. Baik, mungkin sebelum kita doa, mungkin saya ingin menambahkan ya, bahwa setelah Ramadan nanti ada sholat Id ya. Sholat Id ini syiar ya. Syiar itu artinya demonstratif harusnya. Maka kita harus mestinya bisa menyelenggarakan dan sunnahnya memang di lapangan. Karena syiar itu di rumah saya, maka ibu-ibu yang head dan nifas pun disunahkan untuk keluar menyaksikan sifatnya demonstrasi itu. Dan hukumnya menurut para ulama kita antara wajib dan sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa. Ada yang mengatakan wajib Abu Hanifah, yang mengatakan sunnah muakkadah. Maka hendaknya kita terlibat ikut aktif ikut sholat, bahkan dan panitia lebih baik. Kedua, nanti ada puasa lagi, penyempurna puasa Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal. Hadisnya Muslim, Nabi mengatakan begini, man shoma Ramadana tsumma atba'u sittan min Syawal karena kasamadah, orang puasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 Syawal maka bagaikan puasa 1 tahun. Maka bagi ibu-ibu yang punya hutang puasa banyak, yang takut kalau Syawal mengkodoknya akan hilang momen, boleh puasa Syawal dilakukan sebelum kodoknya. Ini mayoritas ulama kita ya. Sekali boleh. Kenapa? Karena begini, hutang puasa Ramadan itu kan waktunya panjang. Jatuh temponya Sya'ban nanti. Aisyah pernah ketemu kodok di Sya'ban. Maka kalau sebelum jatuh tempo kita boleh puasa sunnah. Maka bagi mereka yang mungkin punya hutang Ramadan banyak, yang khawatir kalau mengkodok Syawal, takut hilang momentum, boleh Syawal dulu dan harus berurutan ya, boleh ambil Senin Kamisnya untuk mengambil kebaikannya ini. Itu mungkin sebagai tambahan saja, dan selanjutnya kalau nggak ada yang bertanya, Ustaz, sekali lagi bisa Ustaz. Monggo silakan. Nah, ini terkait tentang adat ya, adat. Kalau di desa itu kan setelah tarawih itu ada tadarus yang pakai pengeras, yang suaranya itu sampai kadang-kadang ketika memang ingin istirahat itu ada yang merasa terganggu. Nah, itu adatnya orang-orang desa itu seperti itu, kadang-kadang sampai jam 11 malam. Lebih bagus mana mengikuti adat dengan apa atau semangat, atau sudah nggak usah terus, yang penting tidak mengganggu orang ya. Yang terbaiknya mana Ustaz? Terima kasih. Baik, tadarus itu baik ya, pahalanya besar. Cuman dalam ibadah itu nggak boleh mengganggu orang. Bisa tekor nanti kita. Contohnya begini, ada riwayat Nabi itu pernah iktikaf. Dan Nabi iktikaf di tempat khusus ya. Diriwayatkan Ali menantunya itu di belakangnya. Ali baca Quran keras. Maka Nabi berdiri dan mengatakan, agak membentak, ya Ali la tarfa bikorat. Ya Ali jangan keraskan bacaan, mengganggu. Sama ketika kita harus pakai loudspeaker luar, itu rawan sekali. Rawannya rawan ganggu orang tidur. Orang Muslim terganggu, apalagi orang non Muslim akan terganggu. Itu nggak boleh, bukan saja boleh, tapi dosa itu. Nah, kita jangan terusnya dapat pahala, nggak orang dosa, bisa tekor kita nanti, atau impas paling tidak bacaan pahala, nggaknya dosa, bisa tekor nanti. Maka jangan lakukan, jangan ikut. Lebih baik kita bahkan kalau bisa kita sosialisasikan ke masyarakat kita untuk pahamkan mereka jangan mengganggu dengan ibadah, dosa nggak boleh. Itu jadi silakan tadarus, silakan. Dan tadarus itu hendaknya ya, bahkan begini ya, orang itu etikanya kan kalau baca Quran didengarkan tadi ya.
Nah, kira-kira kalau kita baca Quran dengan keras, orang yang dengar itu bisa mendengar punya banyak aktivitas kok. Padahal mestinya kewajiban mendengarkan, karena Allah katakan surat A'raf 204, wa idza qura'al Quran fasta, kalau kan dibaca dengarkan. Nah, kasihan mereka membuat orang dosa nih enggak mendengarkan. Maka terus mungkin di dalam saja nggak perlu pakai speaker misalnya. Ya kan mungkin tadi nggak banyak kan, pengen 20 orang, 10 orang, 5 orang. Yang dengar mereka yang ikut saja. Nggak usah pakai dan ini bukan syiar ya. Kalau syiar itu yang syiar itu apa? Surat Id-nya. Bukan tadarusnya. Tadarusnya nanti itu sendiri-sendiri 5 orang, 7 orang, dan sekali lagi upayakan tidak pakai lafaz. Apalagi sekarang ada aturan Menteri Agama kita nggak boleh juga. Kalau itu saya setuju ini, kalau setuju. Kalau kalian ini setuju untuk tidak baca Quran dengan baca Quran. Dengan apa? Dengan loudspeaker. Itu monggo. Ada yang mungkin nambahkan lagi mungkin? Ini satu lagi nih Ustaz. Ada pertanyaan. Ini mirip sih pertanyaannya. Intinya untuk batasan membayar qadha. Nah, semisal ini juga ada yang tanya lagi, setahun, kalau tahun ini belum bisa bayar qadha-nya, gimana untuk tahun selanjutnya? Apakah double atau bagaimana? Enggak, jadi sekali lagi tergantung kenapa dia nggak mau qadha. Kan waktunya panjang, Syawal sampai Sya'ban. Kalau alasannya karena udzur syar'i, karena sakit, masih hamil, nggak apa-apa mengqadha tahun berikutnya, nggak apa, tanpa ada konsekuensi bayar apa-apa. Tapi kalau teledor, mampu tapi udah nanti kan teledor nih. Maka menurut mayoritas tadi Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad wajib qadha dan fidyah. Bahkan kalau Syafi'i kalau 2 Ramadan 2 fidyah. Karena teledornya itu. Nah, maka sekali lagi tergantung kenapa dia menunda. Kalau menunda masih ada udzur syar'i, konsekuensinya qadha tanpa fidyah. Tapi kalau nggak ada udzur teledor, maka wajib fidyah karenanya menurut mayoritas ulama kita. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Nah, saya rasa di sini juga sudah cukup. Untuk di kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terakhir, monggo. Mohon maaf tadi saya dari awal tidak mengikuti dari awal karena ini sinyalnya terganggu Ustaz. Jadi ini Ustaz. Ini mohon maaf kami kan sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Nah, besok kan hari Kamis. Nah, terus kalau sudah mendekati Ramadan, ini yang terbaik itu yang gimana Ustaz? Jadi baik. Ya, saya paham. Jadi Nabi mengatakan kalian jangan mendahului Ramadan dan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya kecuali yang sudah terbiasa. Jadi mereka yang nggak terbiasa puasa sunnah nggak boleh mendahului Ramadan puasa 1 hari 2 hari sebelumnya. Tapi kalau yang terbiasa, meskipun 1 hari sebelumnya nggak masalah. Misalnya kita 29 Sya'ban nih, biasanya puasa saja. Yang nggak boleh itu yang nggak terbiasa sunnah, kemudian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari 2 hari. Tapi kalau Kamis besok kan masih panjang, kan? Kamis besok kan masih tanggal berapa? Besok masih tanggal 25 ya. 24 masih panjang, tapi nggak apa-apa. Nggak terbiasa pun nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau nggak terbiasa mendahului 2 hari sebelumnya. Kalau yang terbiasa sampai akhir pun nggak masalah. Tapi nggak terbiasa yang nggak boleh hanya 2 hari sebelumnya. Kalau Kamis besok masih silakan nggak apa-apa. Nah, pernah ada teman yang mengatakan kalau setelah nisfu Sya'ban katanya nggak boleh Ustaz. Itu dalam Syafi'iyah, itu sekali itu dimakruhkan. Itu Syafi'iyah saja, dimakruhkan, bukan nggak boleh. Yang larangan itu dari Nabi. Jangan menunda Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari kecuali yang sudah terbiasa. Nggak apa-apa, nggak apa. Jadi nggak ada larangan, nggak ada apa. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk pertanyaan serta jawaban dari Ustadz. Mungkin dari peserta yang lain bisa bertanya secara langsung, open mic-nya. Kalau sudah tidak ada, akan ditutup oleh Ustadz Agung Jahidi dengan pembacaan doa. Ustadz langsung saja. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah waj'al khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, asatidzah sekalian, tentunya ada khilaf, saya mohon maaf dan sekaligus saya mohon pamit ya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan pada Ustadz Agung Mujahidi untuk penyampaian materinya. Semoga makin memantapkan untuk persiapan Ramadan kita semua. Amin, amin. Yang terakhir, saya Rian untuk MC pada kajian kali ini. Mohon maaf jika selama acara berlangsung ada salah kata. Khairul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Sama-sama nggih. Waalaikumsalam. Terima kasih asatidz yang telah hadir pada kajian siang hari ini. Sama-sama Ustaz. Mohon lift. Silakan.